Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wasahbihi wa ala. Kita lanjutkan tentang topik mas'uliyatul imam. Jadi tanggung jawab seorang imam, seorang kepala negara, seorang presiden, seorang gubernur, kepala daerah dan segalanya ya. Di mana presiden adalah dalam pasal 9 itu disebutkan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dalam rangka memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan-peraturan yang seluruhnya serta berarti pada bangsa dan negara. Di mana di tugas-tugas presiden itu kan banyak sekali itu dalam pasal-pasal pasal misalnya pasal 11, pasal 12, 13 mengangkat duta, kemudian memberi gerasi dan segalanya. Pasal 13, 14, 15, 16 ya. Itu adalah beberapa tugas presiden yang dimuat di dalam undang-undang dasar. Nah, di dalam konstruksi fikih tata negara, hukum tata negara Islam (ATN) ya. Itu di antara beberapa tugasnya adalah kemarin sudah sampai pada 6 ya. Di sini ada sekitar 12 poin yang dituangkan di dalam kitab ini. Berikutnya adalah Jibayatul Fai'. Jibayatul Fai'i adalah mengumpulkan atau menarik harta fai' ya. Jadi fai' itu beda dengan ghanimah. Jadi fai' adalah harta rampasan perang yang diperoleh dengan tidak adanya peperangan, yaitu namanya fai'. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang diperoleh dengan melalui sebuah pertempuran, melalui sebuah serangan. Ketika musuh kalah, maka harta itu bisa dijadikan sebagai rampasan perang. Itu namanya ghanimah. Kalau fai' tanpa adanya benturan secara fisik ya, sudah melarikan diri ya sebelum melakukan perang tanding ya. Wasodakoti dan menarik sedekah ya. Kalau di sini adalah termasuk ini ya, termasuk pajak-pajak gitu, pajak-pajak ada istilahnya pajak bumi dan bangunan, kemudian retribusi itu di sana di mana kewenangannya adalah pada menteri nanti ya, menteri keuangan, dirjen pajak dan segalanya itu. Ada namanya pajak PNBP, penerimaan negara bukan pajak ya, PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Termasuk mahasiswa yang bayar SPP itu adalah masuk ke kas negara ya. Penerimaan negara bukan pajak, PNBP, penerimaan negara bukan pajak ya. Orang nikah, cerai ya, sidang-sidang pengadilan itu kan ada biaya, baik biaya itu masuk ke negara, namanya adalah penerimaan negara bukan pajak ya. Banyak sumber-sumber lain ya, termasuk mungkin itu fiskal dan segalanya ya, biaya cukai dan segalanya itu. Wasodakoti dan sedekah ya, wasodakoti dan sodakoh alama jabahul Islam, apa yang telah wajibkan oleh Islam, alama atas suatu apa yang telah wajibkan supaya Islam mengajarkan Islam ya. Ada yang namanya zakat ya, zakat adalah sedekah ya. Wahassan nasa dan berikan motivasi, berikan dorongan kepada masyarakat, al-atau itu memberi ya, wal infaki dan berinfak ya, berinfak fisabilillah dalam membela agama Allah. Fisabilillah dalam membela agama Allah. Watasili wasaili musadil fuqara dan mempermudah, batasi dan mempermudah wasail musadil fuqara, beberapa sarana untuk membantu orang-orang miskin, orang-orang fuqara, orang-orang yang miskin, wal muhtajina, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan, wal mujahidi dan orang-orang yang berjuang fisabilillah dalam bela agama Allah. Jadi mujahidina itu ya bisa para ustadz, para dai,
para khatib ya. Ada di Saudi itu setiap khatib itu semuanya khatib resmi. Khatib itu dibayar oleh negara. Imam-imam di masjid-masjid yang resmi itu dibayar oleh negara. Ya, itu sebenarnya kewajiban negara seperti itu. Saya di Malaysia itu khatib resmi juga, ya. Ya, sehingga nanti bisa dipantau, ya. Guru-guru agama, guru ngaji, ya. Guru-guru TPK itu sebenarnya negara, misalnya kalau di kabupaten adalah bupati ini berkewajiban memberikan subsidi kepada mereka. Wa tamkinil mukhlisina, dan memberikan pemberdayaan ya kepada orang-orang yang ikhlas, minat du'ani dari para dai ya. Minat du'ati dari para dai, as-shadiqina yang tulus, ala tasyi'in nasi untuk mendorong manusia, alal badli untuk mencurahkan, wal ta'i dan memberi, wal infaqi dan berinfak fisabilillah ya. Jadi apalagi dai-dai yang top ya, sekali datang Abdus Somad misalnya berapa ya. Jadi sebenarnya bukan dai, mereka itu ya, kalau orang dakwah seperti zaman Rasulullah itu, dakwah tidak ada namanya HR honor itu. Bagaimana sejarah para nabi itu? Nabi Nuh misalnya, nabi dilempari dan segalanya ya. Mereka penyampai ayat-ayat Tuhan ya. Sebenarnya lebih ekstrim itu adalah mereka adalah menjual ayat-ayat Tuhan ya. Kalau namanya dai itu, Al-Quran mengatakan dalam surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak mengikuti, tidak minta honor. Wa hum muhtadun, mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, oleh karena itu di dalam kajian fikih, bagaimana hukumnya orang yang mengajar Quran minta ongkos, minta honor itu. Memang dalam kajian fikih pun juga menjadi perdebatan para ulama. Bolehkah orang itu meminta honor orang ajar Quran? Ada yang bolehkan, ada yang tidak. Saya punya kitab tentang hukmu akhdi ajril ta'limil Quran. Ada itu kitab khusus. Ya. Jadi kalau pada dai-dai yang kelas ya, seperti siapa itu, Anwar Zahid, Abdus Somad, puluhan ribu. Sebenarnya mereka adalah penjual ayat-ayat Allah. Ya, penyampai ayat-ayat Allah dengan menggunakan uang ya. Makanya dakwahnya ya hanya sekedar apa ya, pengaruhnya betul tidak menyentuh tapi tidak apa ya, efeknya itu loh. Mungkin tadi itu karena orang krono ya, tadi itu karena krono ya. Jadi berbeda dengan para nabi-nabi dulu. Betul-betul bahwa dakwah itu adalah berjihad ya. Sekarang kan dakwah itu sebagai salah satu profesi, penceramah ya, tarif dan segalanya itu problem ya. Berbeda dengan kalau di ajaran agama lain mungkin seperti pastor, romo itu memang mereka digaji ya dari jamaahnya ya. Jadi ada semacam apa ya, iuran gitu ya. Maka kalau saya lihat ada MAQ Musaru antar gereja. Jadi antara gereja itu jamaahnya banyak dan jamaah itu mempengaruhi. Karena honor daripada dari pastor dan gereja pendeta itu ada dari situ. Yang ke-8, takdiru atoyal anas, memberikan semacam penghargaan ya. Memberikan penghargaan, penghormatan ya. Atau ayanas akan pemberian orang, wa mustahaqqal bihim, dan orang-orang yang berhak, ada anas min baitul mal, dari baitul mal, dari kas negara. Maka di dalam pasal 43 itu anak-anak yatim terlantar itu adalah menjadi kewajiban negara. Tidak ada orang yang tidak boleh, tidak ada orang yang tidak sekolah ya. Tidak ada anak yang tidak boleh makan. Harus negara itu memberikan jaminan kepada mereka karena dilindungi oleh undang-undang ya. Problem kita itu adalah sekolah semakin elit ya, semakin hebat semakin mahal. Itu problemnya adalah. Padahal sebenarnya itu adalah kewajiban negara. Di Saudi itu hampir kayaknya seluruh sekolah itu kayaknya
terutama yang sekolah-sekolah yang studi Islam itu nggak bayar di Madinah, di Ummul Qura dan segalanya. Bahkan mahasiswa lain itu dapat beasiswa. Al-Azhar misalnya, Al-Azhar itu hampir sepertiga kekayaan Mesir itu adalah milik wakaf Al-Azhar. Luar biasa itu, sangat besar kekayaannya. Al-Azhar terutama fakultas agama nggak bayar. Jadi mahasiswa yang sekolah di sana itu kan mendapatkan beasiswa. Itu dari yayasan yayasan Al-Azhar, wakaf Al-Azhar. Min baitil mal, dari kas negara, bil adil, dengan adil bainahum, di antara anas ya. Nah, sekarang kan pemerintah memberikan beasiswa, prestasi dan segalanya itu. Wal musawati, seperti di Kementerian Agama ada 5.000 doktor. Mereka mendapatkan beasiswa dalam 1 bulannya itu 4,5 juta kalau S3 ya. SPP sudah nggak bayar ya. Wal musawati, dan adanya kesamaan fil atoya dalam beberapa pemberian. Tapi problemnya adalah mereka dapat beasiswa nggak selesai problem itu. Pada maka tidak diberikan apa hal atau yang tadi itu ba'dal fi'at, sebagian kelompok ya, dia datang sebagai tambahan min baitil mal ala wajil muhabbati, dengan cara saling, karena faktor ada saling mahabbah, saling mencintai, artinya apa? Bersikap tidak adil beberapa kelompok-kelompok tertentu ya. Awit tamyiz, adanya pembedaan, ada pengistimewaan. Ya, nggak boleh punya semua warga punya yang sama. Jika diwajib hakir dengan cara yang tidak benar. Farajul, adapun seorang laki-laki watau dan memberikannya rajul warajulu lan rajul. Wajihadu dan ciannya rajul warajulu dan seorang laki-laki. Wabalau dan bala ya fil Islami dan agama Islam. Wa taqdiru hadil mustahiqati, dan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berhak ini. Wajib ayat antakuna itu nama hadir mustahak, jadi memberikan apresiasi penghormatan hak ini min baik israfin, tanpa ada berlebihan, tanpa ada israf melampaui batas. Kelompok ini beristimewa, ini kelompok ini boleh, harus sama, harus ada norma aturan-aturan yang mengatur secara tidak ada diskriminatif ya. Au tabdirin atau pemborosan, au sukin atau pelit, au takdirin atau kikir ya. Au takdirin dan kikir. Kamana sungguhnya adil mustahak, hak yang terkait dengan hak tadi itu tubdalu diserahkan di auqodiyah pada waktunya auqod ya. Kalau beasiswa setiap bulan ya. Kalau sekarang ada BLT dan segalanya itu, ada PKH, kemudian bansos, ada kartu sehat ya, Indonesia Pintar dan segalanya. Ini sama dengan ini juga. Biakoti pada waktu tertentu. Nah, problemnya adalah di lapangan banyak penyimpangan, banyak terjadi kasus seperti saat ini. Beberapa kepala desa, kantor desa dibakar karena penyalurannya ada hal yang kurang pas ya. Biakoti pada waktunya mustahakot al-mukhasos yang ditentukan min ghairi takdimin, tanpa adanya mendahulukan atau akhiran atau mengakhirkan. Hai surat tabah. Hai surat taba anas, sekiranya memberikan urutan anasa akan manusia, hajat akan beberapa kebutuhan mereka, ala tilkal mustahaqul, sesuai dengan hak mereka, ala tilkal mustahaqul dengan tasbihu makun hak ya. Yang ke-9 ilzamun nusaha, mengharuskan pada orang-orang yang memberikan nasihat. Makanya ada namanya one team press ya. Ya, jadi karena mereka dibayar oleh negara ya, tapi tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa independen ya. Ilzamun nasaha, mengharuskan pada orang-orang yang menjadi penasihat, wa taklidum, dan taklid mereka, al-wadhaifah ya, wa taklidu, dan taklidnya al-nusaha al-wadhaifah, akan beberapa wadifah, akan beberapa tugas ya, wal amal, dan beberapa pekerjaan. Jadi tugas watimpres itu ada aturannya apa yang, tapi persoalannya bisakah mereka ini independen ya, bisakah mereka bersuara yang jujur dan segalanya ya, karena semuanya itu ya yang mengangkat dan menggantikan presiden, sehingga tidak independen. Letakuna swayono bal amal, beberapa pekerjaannya yubil kafati, sesuai dengan kemampuan dan kecakapan. Nah, rupa-rupanya kalau one team press itu adalah berdasarkan representasi ya, dari kelompok ini atau orang-orang yang punya andil di dalam kemenangan dalam sebuah pemilu.
Mundobatan sesuai dengan aturan, mundobitatan sesuai dengan aturan. Fala mahabbah tidak ada karena mahabbah saling rasa suka, ada like and dislike. Bil fatawi dalam beberapa tugas, walau muhimmat dan beberapa hal-hal yang muhimmat fungsi ya, atau hal-hal yang terkait dengan urgensinya ya. Wajib bahkan wajib ayakuna itu al-azhar yang lebih layak bila amali dengan untuk mendapatkan pekerjaan. Adapun al-azhar orang yang lebih layak ayakuna itu al-azhar yang lebih layak, lebih pantas bila amal untuk melakukan pekerjaan tadi, melakukan tugas tadi itu. Adapun al-azhar al-mustahik orang yang berhak lalu kepada al-amal kafaatan dari segi kompetensinya, kecakapan ya, waktu daron dan kemampuan, kafaatan dari segi kecakapannya, waktu daron dan kemampuannya. La korobata tidak ada hubungan kekerabatan ya, kalau sekarang adalah istilahnya KKN ya. KKN ya. La korobata bukan karena kekerabatan, wasudha kota dan karena saling bersaudara apa? Karena mungkin faktor like and dislike ya. Au ayu gorodin akhor atau manapun tujuan yang lain. Jadi namanya KKN ya. Kolusi dan nepotisme ya. KKN ya. Ini yang termasuk dalam korobatan wa ayu gorodin akhor. Yang ke-10 ada su'alul umana. Ada pertanyaan. Soal ada semacam pertanyaan. Al-umana orang-orang yang dipercaya. Jadi ditanyakan, diminta semacam progress reportnya. Soal dipertanyakan. Al-umana orang-orang yang dipercaya. Artinya menteri misalnya. Bagaimana mereka tugas menteri itu? Membuat laporan. Makanya ada ratas-ratas rapat terbatas itu. Fima fu'ita ilaihim terhadap apa yang diserai. Fu'ita yang diserai ilaihim buat umana minawai dari beberapa pekerjaan. Jadi para dirjen, kepala kejaksaan, mahkamah agung dan sebagainya itu adalah para pembantu presiden, menteri, wakil menteri dan segalanya, direktur, ya direktorat apa itu adalah orang-orang yang mana orang-orang yang dipercaya dalam rangka membantu presiden. Waukilaihim dan diwakilkan ilaihim pada mereka, fima pada apa-apa fuwita yang diserahkan apa ilaihim pada mana binamain dari beberapa pekerjaan. Waukila dan diberi diwakilkan ilaih kepada alumana min awain dari bahata termasuk aturan keuangan negara ya, konon katanya APBN itu bocor 20%. Bisa terjadi ya, kan tadi itu persoalan kong kali kong. Wa mutaba'atin dan melakukan pengawasan. Jadi melakukan pengawasan walaupun memang secara kelembagaan sudah ada namanya BPK ya, inspektorat ya, KPK dan segalanya. Itu adalah lembaga-lembaga yang memberikan pengawasan dalam rangka penggunaan keuangan negara. Ada BPK, ada inspektorat, ada irjen, ya, namanya mereka adalah auditor. Litastakirro akan menjadi amwalun nas. Litastakirro menjadi tetap. Artinya apa? Artinya uang-uang itu tidak digarong, ya, tidak dirampok. Sekarang banyak kasus seperti Haji Basraya, Dana Resa kemarin tuh, ya, Asabri dan segalanya. Berapa uang yang diduga digarong tuh. PLBI dan segalanya. Sekarang nggak jelas. Ya banyak uang dana-dana negara yang menguap. Ya. Bersifat dengan menjaga. Wal amanah dan amanah, lada ulaika mana di bawah mereka orang-orang yang dipercaya. Makanya sebenarnya bahwa mencetak orang yang jujur itu sulit. Kalau hanya mencetak orang pintar itu gampang. Sekolahkan sarjana pintar, tapi mencetak orang jujur itu adalah sulit ya. Karena jujur tidak ada kurikulumnya. Makanya Al-Quran mengatakan ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang-orang yang jujur adalah misal bersama Allah akan berikan anugerah kepada mereka minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin dan orang-orang yang jujur, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang yang baik. Perhatikan dalam ayat ini. Orang jujur itu di bawahnya nabi, di atasnya orang-orang yang mati syahid. Ya.
Jujur itu sulit. Maka ada nyanyian itu. Jujurlah padaku, ya. Jujur. Ya. Kalau seorang cowok mendapatkan cewek yang jujur, aman dia. Demikian juga seorang cewek mendapatkan cowok yang jujur, aman. Dia tidak khawatir selingkuh dan segalanya. Jujur itu sulit, tidak ada kurikulumnya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, iya kawasidko, bersikaplah kamu jujur. Fa'ina sidko yahdil birri, karena jujur itu mengantarkan orang untuk berbuat baik. Wal birru yahdil jannah, dan berbuat baik itu bisa mengantarkan orang masuk surga. Wa iya kawal kadibah, dan jauhilah oleh kamu dusta. Fa'ina kadibah yahdil fujur, karena dusta itu bisa mengantarkan orang untuk berbuat jahat. Wal fujur yahdil nar, dan orang-orang yang tidak jujur, yang jahat itu adalah bisa mengantarkan orang masuk neraka. Banyak profesor dan segalanya itu. Banyak. Malah kadang-kadang lebih pintar ngapusin uang. Itu persoalan ya. Perguruan tinggi itu ketika ada profesor bayarnya mahal. Ya. Profesor itu bayarnya mahal. Kadang-kadang ngajarannya juga nggak benar juga. Ini problem ya. Padahal mendapatkan insentif, karena profesor adalah mendapatkan insentif 2 kali daripada itu tunjangan serdos. Maka banyak orang mengejar profesor, ya, mengejar profesor banyak. Tapi kalau mengejar kiai tidak ada, ya, karena kiai ada gajinya. Ya. Berikutnya, nomor 11, ya, tugas seorang kepala negara mubasyaratil imam, ya, syu'una ra'iyatihi. Jadi seorang kepala negara mubasyarah, melakukan tindakan langsung, ya, mengeksekusi. Ya, jadi seorang presiden jangan terlalu percaya kepada anak buah, sama dengan menteri, jangan terlalu percaya pada staf. Presiden harus sidak, jangan ada ABS, asal bawa senang, bahaya itu, bisa dijebak nanti. Mubasyarah, direct ya. Jadi mubasyaratul imam, jadi seorang kepala negara langsung su'una rakyat, mengatur urusan rakyatnya, walaupun memang pada kebijakan-kebijakan yang strategis, tapi dia harus langsung monitoring atas software valim dan mencoba memilah-milah, ya. Ya, tasawuf kita artinya mana yang lebih strategis, mana yang lebih penting, ya. Meneliti atau ya valim, ya, memantau, melihat kepada keadaan daripada rakyat, ya. Watasili wasaili disaling mempermudah sarana-sarana itisalim, komunikasi mereka. Itisol, ada komunikasi. Nah, misalnya sekarang ada beberapa jalan tol, ya. JLS, Jalan Lintas Selatan segalanya. Ya, itu adalah menghabiskan uang negara. Tujuannya apa? Dalam rangka tadi itu tashil. Kan persoalannya ya di tingkat bawah jalan enggak, itu persoalannya itu. Menguap tidak, ya. Liyakuna, agar ada sopo imam tadi dilumuri dalam semua nubasyiron, bertindak secara langsung, ya. Direct tadi itu, ya. Jadi dia langsung mengeksekusi. Perlu ada sidak, turun ke lapangan, ya. Wali uzara dan para menteri, wali ulati dan orang-orang para ulat walin, orang-orang yang orang-orang yang mempunyai wilayah, ya. Namanya ada wali kota, waliyun namanya ulat, ya. Mutabian, selalu melakukan apa? Pemantauan, pengawasan. Lima yajaluhum, dari hal yang membuat mereka yahtamuna, memperhatikan, liyaqdotihi, yahtamuna, mereka memperhatikan. Tidak hanya percaya kepada atasan, tidak boleh percaya kepada bawahan, ya boleh percaya, tapi juga sekali-kali melakukan checking, ya, check and recheck. Bukan karena khawatir muhasabati, dari pengawasan, ya. Muhasabah, itan hadda, supaya tidak bangkit, ya, itan agar bangkit soal umat wayakuna nauna ikulah kadwai umat aporoian, seorang pemimpin aminan yang percaya, ya, presiden yang jujur, ya. Amin, jadi pemimpin yang percaya. Sekarang itu udah karena sistem pemilunya adalah, ya, tadi itu karena harus menggunakan anggaran biaya besar, akhirnya rata-rata kepala daerah banyak terjebak dengan kasus korupsi, karena dia harus mengeluarkan dana yang dikeluarkan tidak sedikit,
Ya, bermain dalam anggaran. Aminan orang yang dipercaya walidini halankan agamanya, umat harisan tetap bisa menjaga wakian secara sempurna. Amma idza tasyagula, apabila sibuk anil mutamati dari melakukan pengawasan atau pemantauan tadi itu, lil gisami agar tidak tenggelam, ya. Lil gimadis karena tidak tenggelam, terbenam. Al-ingimas terbenam bisyawati dengan berbagai macam keinginan, ya, berbasyawati dengan beberapa keinginan. Banyak kasus kepala daerah bermain mata dengan DPR, ya, sehingga ada gratifikasi dan segalanya, ya. Selama sistem pemilu tidak dirubah, ya, sistemnya adalah mana yang punya uang menang, ya, tidak akan ada perubahan negara. Sistem selama ini seperti ini, ya, tidak ada penguatan pemberdayaan rakyat, di mana yang punya uang adalah yang berkuasa yang menang, ya, sistemnya seperti itu. Perlu adanya pendewasaan politik. Bagaimana rakyat itu sadar dan melek terhadap hukum, melek dengan politik, ya, agar ada sebuah perubahan-perubahan yang mendasar dalam mengelola negara ini. Awing kitaihi atau ingkito itu artinya memfokuskan, ya. Ya, jungkung artinya memfokuskan, konsentrasi penuh dari ibadah itu hanya ibadah. Wa fawwada dan menyerahkan sebuah imam tadi itu, keperwakilan tadi itu, kepala negara, dibanding orang yang lain, hanya percayakan orang. Ya, tidak boleh hanya sekedar percaya. Al-amru akan urusan daripada selainnya. Memang presiden punya pembantu, menteri, tapi tidak hanya sekedar pasrah gitu aja. Lalu ada monitoring, ada sidak, ya. Fakat yakun, maka kadang-kadang berkhianat supal minu orang yang dipercaya, wa yagushu dan menipu al-anas orang yang berikan nasihat. Yang ke-12 adalah di kantor tugas kepala negara, seorang pemimpin, kepala daerah, gubernur, wali kota misalnya, ijadul khodamati wal marafiq, mewujudkan adanya berbagai macam pelayanan, satu atap kalau sekarang. Al-khodamat akan beberapa pelayanan, wal marafiq dan ada beberapa sarana umum. Ya, termasuk itu transportasi, jalan raya, ya, fasum-fasum fasilitas umum, ya, jembatan dan segala bal muassasatil amah, ya, yayasan-yayasan bersifat umum, ya, az-ziraiyati yang terkait dengan irigasi dan segalanya, wasinayati dan industri, wasikati dan kesehatan, wa ta'limati dan lembaga pendidikan, ya, taklimah yang terkait dengan persoalan pendidikan, wal khadamati dan beberapa pelayanan, wal khadamati dan beberapa pelayanan alat susah itu yang bisa membantu ala nasi untuk berkomunikasi, ya, anasi manusia ba'du bibad, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Pokoknya dari keadaan yang lain. Jadi tugas seorang kepala negara, seorang gubernur, wali kota, kepala daerah adalah ijadul khodamat wal marafiq, mewujudkan berbagai macam pelayanan dan sarana umum tadi itu, namanya marafiq, ya. Kemudian wa ghairi dzalika dan hal-hal yang lain, ya, aspek kesehatan, ya, BPJS misalnya. Ada sekarang kartu itu, kartu sehat, kartu kartu jaminan apa itu jaminan sehat, jaminan apa untuk pendidikan dan segalanya itu. Pokoknya dari hal yang lain, mas, dari hal-hal yang tahtajuhu yang membutuhkan tabiatun nasi, tabiatul hayat, tabiat kehidupan, tabiat tahtaju yang membutuhkan kepada tabiatul hayati, tabiat akan kehidupan ala diyahtaju yang membutuhkan man atau orang nilai kepada tadi itu tabiatul hayat. Jadi hal-hal yang menyangkut aspek kebutuhan hidup yang primer, ya, terutama kesehatan itu, ya. Wadhalika kata syizirat, hal itu seperti sebagaimana tasji aziraah, memberikan motivasi dorongan, ya, dari aspek pertanian, menyangkut irigasi, menyiapkan lahan, memberikan bantuan traktor, sarana bendungan, ya, misalnya, atau embung-embung, ya, supaya irigasinya lancar. Kaisutu adu sekiranya disiapkan aziroan minusulil mawad dari pokok-pokok, dari bahan-bahan
al-mawad ya, bahan-bahan ya, kebutuhan dasar yang menyangkut bahan-bahan pokok ya, subsidi pupuk dan segalanya. Alaitakum alaiya imamah, yang bisa menegakkan apa al-imamah al-islamiyah. Jadi kepemimpinan kepala kepala negara yang punya visi yang keislaman ya. Watantadimu biha akhwalu ar-ra'aya, dan bisa mengatur ya kepemimpinan tersebut akan keadaan rakyatnya. Akhwalur ra'aya, keadaan-keadaan yang terkait dengan kepentingan rakyat. Fasolahu adapun kebaikannya. Fasolahu adapun kebaikannya. Ar-ra'aya tadi itu khosbun menjadi subur. Wasaraun dan banyak hartanya. Jadi harta melimpah. Indonesia ini kan apa yang tidak ada? Sumber alam luar biasa. Baik, persoalannya adalah bagaimana mengelola. Semuanya adalah menjadi asing, milik asing dan asing. Wafasaduran kerusakannya. Ar-ra'aya jadbun menjadi tandus. Wakhalaun dan tanah kosong ya. Daerah-daerah gambut, bagaimana tanah-tanah gambut di Kalimantan bisa ditanami. Wahyal kunuzul mudakharah. Adapun semua tadi itu merupakan harta kekayaan, harta simpanan yang madkhurah yang bisa disimpan. Kunuz adalah harta simpanan, madkhurah yang bisa disimpan, wal amwal mustamaddah, dan beberapa harta yang bisa didapatkan. Wa biladin dan negara manapun kasurat yang banyak temaru buah-buahnya. Indonesia ini apa yang tidak ada? Pemasaru dan pertaniannya istakol akan mandiri berkhairi dengan kebaikannya. Wafatu akan melimpah ala atas lainnya. Fasorot maka menjadi alam walu harta. Tazulibu bisa menarik wal akwat akan beberapa bahan-bahan pokok yang makan pokok. Minhu tutulabu maka bisa diminta. Barang budali kami yalzimu imrona, yang bisa menyebabkan adanya kemakmuran dari para negara itu. Berikutnya adalah taatul imam awil khalifah. Jadi kita taat kepada kepala negara, awil khalifah atau ya khalifah, presiden. Jadi kewajiban seorang rakyat harus taat kepada pemimpinnya, kepala daerah, gubernur, wali kota. Ketika sudah dilantik sesuai dengan sumpah jabatannya, maka kita tidak boleh melakukan semacam makar, membelot, ya, melakukan kudeta, itu nggak boleh. Taatul imam, adapun taat, setia, patuh kepada seorang kepala negara, seorang pemimpin, itu wajibatun adalah wajib. Ya. Kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen harus taat kepada rektor selama kebijakan-kebijakan itu adalah betul-betul memperhatikan, mengutamakan kepentingan publik. Ya. Tidak ada hal yang diselewengkan. Wajib secara hukumnya adalah wajib. Ala kulli fardin pada setiap individu min afrodin ra'iyati, dan beberapa unsur, beberapa individu di para rakyat. Bidun istisna itu tanpa ada pengecualian. Fi ghairi maksiatillah, catatannya sini. Selama tidak melanggar apa? Perintah Allah. Jadi wajib kepada siapapun, wajib kepada pemimpin, ya. Wajib taat kepada pemimpin. Yang orang yang menjadi pimpinan kita itu adalah hukumnya wajib selama tidak melakukan penyimpangan terhadap aturan-aturan itu. Pokok adalah menunjukkan ala wujud atas wajibnya taatul imam atau ijma' ulama muslimin, ijma' kesepakatan ulama Islam al-mutadammin yang mengandung ala wujud itu adil hakim, atas wajibnya taat kepada seorang hakim. Hakim itu adalah kepala negara, penguasa, bil ma'ruf dengan cara yang baik. Wa yu'ayyidu dan menguatkan kepada wujubu taatil imam apama pendapat apama suatu dapat yang berpendapat ilai kepada jumhur ulama adalah mayoritas para ulama. Fi qouli ta'ala, firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, orang-orang yang ulil amri adalah para pejabat, ya. Bisa ulil amri adalah presiden. Fa'ala ma dhahaba, berdasarkan apa yang alam yang ada pendapat yang berpendapat kepada masalah jumhur ulama yang mayoritas para ulama. Min tafsiri ulil amri, dari tafsirnya ayat ulil amri,
dari tafsirnya Lafadzul Amri yang ada di ayat An-Nisa ini. Wadilkal ayat itu, adapun ayat ini, wadilkal ayat itu, adapun ayat ini, ta'muruna, memerintahkan apa ayat, nah kepada kita, bitoati al-umaro, taat kepada para pemimpin, bima dengan al-hu ataupun ikmitoatillah. Jadi taat kepada pemimpin adalah sama dengan taat kepada Allah. Bima dengan suatu adapun ma iku minta atillah adalah bagian taat kepada Allah. Jadi taat kepada pemimpin adalah sama dengan kita taat kepada Allah Ta'ala. Warasuli dan taat kepada utusannya Allah. Warasuli dan taat kepada utusannya Allah. Warasuli dan taat kepada utusannya Allah. Wal amru adapun perintah taat tadi itu, ya. Wal amru adapun perintah lil wujub adalah hukumnya wajib. Jadi perintah pada ati Allah itu amarnya adalah wajib itu. Pada lama menunjukkan ala ta'atal imam. Soalnya taat sebagai kepada seorang pemimpin, presiden, kepala daerah, gubernur, kewajibatun hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib fi ghairi maksiatillah, selama tidak bertentangan, tidak melanggar perintah Allah Ta'ala. Kama yu'ayidu sebagaimana menguatkan kepada hadis ruya akan dikatakan Muhammad Nasir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Isma'u dengarkanlah, wa'tiu dan ta'anlah. Wa istamala jikalau mengangkat, menjadikan pemimpin alaikum pada kalian semuanya, abdun seorang budak Habasyun yang berkulit hitam, ya, orang Habasyi itu Ethiopia, orang kulit hitam. Karena rosau seakan-akan di atas kepalanya sabibatun ada kismis, ya. Artinya tidak boleh kita melakukan semacam pembelotan dan segala, walaupun pemimpin kita adalah orang yang berjenis kulitnya kulit hitam, ya. Wama dan hadis ruwat yang meriwayatkan pada Mansubul Husain radhiyallahu anhu anna sumul Husain ibu Samiyat mendengar sebuah Husain an-Nabiyya yakhtub khutbah sebuah Nabi di Hajatul Wada pada waktu haji wada. Ya, haji wada adalah haji yang terakhir karena Rasul itu haji hanya sekali dan umrah selama 4 kali. Anna sallam itamaru arba umarin wa yahuju maratan wahidah. Haji sekali, umrahnya 4 kali. Ya, haji sekali itu yaitu haji wada itu. Nah, wa adapun Nabi Yakul berkata sahabat Nabi, walau istamala jikalau mengangkat pemimpin alaikum kepada kalian semuanya, sahabat Abdun, seorang budak yakudukum yang memimpin, sahabat Abdun tadi itu kum kepada kalian semuanya, bila ta'ala dengan panduan, dengan berdasarkan pada Al-Quran, pas mau maka dengarkanlah, lalu bagi Abdun mawati dan Anda harus setia, harus loyal, harus taat kepada pemimpin walaupun budak. Warwala meriwayatkan sahabat Abu Dan radhiyallahu anhu qala inna khalili, sesungguhnya kekasihku iku ausani, telah berwasiat sahabat khalili ini kepadaku, an asma supaya aku mendengar, wa'tiu dan aku taat, wa ingkana sekalipun sekalipun ada abdan adalah seorang budak majda al-atraf. Ini adalah majda al-atraf itu artinya gerumpung irungnya, ya. Artinya ada seorang pemimpin yang mungkin cacat tangannya, ada disabilitas atau tangannya fisiknya cacat, tangannya patah atau apa, kakinya tidak sempurna, ya. Walaupun orangnya cacat tetap harus kita taat. Gerumpung al-atraf artinya organ tubuhnya.
Wa Nabi radhiyallahu anhu sallam qala berkata sapa Nabi. Nabi sallam qala dawu sapa Nabi man barang siapa atau ani atas sapa man. Man utai sapa niku taat sapa man setia sapa man kepada aku. Apa tu atau maksud telah taat sapa man Allah yang Allah. Waman yaksini dan barang siapa yang durhaka. Waman siapa niku yaksini durhaka sapa man ing surfaqat aso. Maka sungguh telah durhaka sapa man Allah yang Allah. Wa mayutil amiro dan barang siapa yang setia taat kepada amir. Fakat atau ani maka teman taat sapa man ingsun. Waman dan barang siapa yang durhaka sapa man al-amiro yang seorang pemimpin, seorang kepala negara, seorang presiden, fakat aswani maka telah durhaka. Fakat aswani maka telah durhaka sapa man kepadaku. Wa ta'atul wajibat orang taat yang wajib. Hadhihi hiya ta'atul wajibah. Innama hiya sungguhnya ta'atul wajibah iku bil ma'ruf dalam hal yang baik. Jadi orang taat kepada pemimpin itu selama pemimpin itu adalah berada di garis yang mengajak kepada nilai-nilai kebaikan. Ya, kalau kita melihat pemimpin tidak benar, maka tidak wajib kita taat. Pada taat maka tidak boleh taat fi mungkarin adalah hal perbuatan yang mungkar. Ya, yaksi yang melanggar, yang durhaka. Sapa imam, sapa amir tadi itu Allah artinya semalah kebijakannya itu adalah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Bertentangan dengan nilai-nilai syariat, nilai-nilai hukum, nilai-nilai moral ya, kita nggak wajib taat. Para ya silah yang durhaka kepada Allah wa Rasulahu. Qala ta'ala kepada imam. Qala ta'ala wala yasina bi ma'ruf. Dan janganlah melakukan pelanggaran, janganlah bermaksiat ya. Jangan membelot, jangan mendurhakai. Fi ma'rufin dalam hal yang baik. Bahwa adapun sallallahu alaihi wasallam nabi, bahwa adapun nabi layak muru tidak memberitakan sapa nabi illa bil ma'ruf. Kecuali hal-hal yang perbuatan sing apik. Walakin Allah azza wa jalla sungguhnya Allah taala aroda menginginkan sapa Allah ilamat umat memberitahu kepada umat wa irsyadahu dan memberikan menunjukkan atau memberikan arahan kepada umat ila ana ta'ata walatul umur sungguhnya kepada para penguasa. Ina mata kunu sungguhnya taat kepada penguasa itu bil ma'ruf dan hal yang baik. Wasohalan sahih ani Nabi sallam ana usungnya Nabi kalau berkata sapa Nabi inna ta'atu fi ma'rufin. Sungguhnya taat itu adalah dalam hal-hal yang mengandung perbuatan yang baik. Tapi riwayatin dalam sebuah riwayat qala dawu sapa Nabi la atafi masyiatil khaliq. La ta'ata tidak wajib taat di maksiatillah dalam hal yang mengandung melanggar perintah Allah taala. Inama ta'atu wajib taat setia loyal itu adalah fil ma'ruf dan hal yang baik. Wa Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wa ta'ah. As-sam untuk mendengar wa ta'ah dan setia hakun merupakan suatu hak. Ya. Malam yumar selagi ini tidak diperintahkan. Malam yumar segala tidak diperintahkan bermaksiat dengan melakukan sebuah pelanggaran. Faida amar apabila memerintahkan sebuah amir, sebuah imam atau amir, sebuah imam mau bermaksiat dengan melakukan sebuah pelanggaran hukum, fala sam'a maka tidak boleh mendengar, fala ta'atan tidak boleh taat, tidak boleh setia atau loyal. Fadin nusus adapun beberapa teks ini bayaran menjelaskan anna ta'ata semuanya tadiku inama takunu ana qata'atin bil ma'ruf bil hal yang baik. Wa ma fil masyati adapun di dalam hal yang menyangkut perbuatan maksiat, perbuatan yang melanggar hukum, faina semuanya fil masyat iku gairu wajibatin hukumnya adalah tidak wajib. Lima dari hal-hal yang dulu yang menunjukkan apa hal ta'ata imam semuanya kepada imam. Jadi kita loyal kepada seorang presiden, ya, seorang gubernur, kepala daerah, muqayyadatun dibatasi bi taatillah selama kebijakan aturan itu adalah tidak melanggar kepada perintah Allah taala, tidak bertentangan dengan nilai ajaran agama. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara dasar-dasar prinsip-prinsip atau dasar-dasar doktrin ahli sunnah wal jamaah anna sabra sungguhnya sabar ala dulmil aimah di atas kedoliman, ya,
Kadzaliman aimah daerah pemimpin. Kadzaliman itu bisa aja dalam bentuk apa? Dalam bentuk adanya diskriminasi, adanya apa? Katakan pelanggaran HAM, ya. Itu termasuk makna dzulmul aimah, ya. Atau misalnya penyimpangan, ya, penyalahgunaan wewenang, itu adalah dzulmul aimah. Wajurum dan menyimpangnya, nyelewengi. Wajurum dan melakukan penyimpangan. Ya, al-aimah iku afdalu, lebih utama minal khuruji daripada keluar alim pada aimah. Artinya apa? Walaupun ada pemimpin, itu pemimpin tidak benar lah. Ya, bukan tidak benar semua ya. Ada penyimpangan, ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, kebijakan-kebijakan yang hanya mementingkan kelompoknya, kepentingan pribadinya. Ya, diperintahkan kita untuk sabar, ya, sabar, ya, menahan. Ya, bisa aja nanti ya melalui semacam ya, jalur-jalur yang formal, ya, menyampaikan saran-saran dan usulan, ya, ya, tidak boleh melakukan semacam makar kudeta, ya. Afdalu katanya lebih baik, ya. Minal khuruji dari keluar daripada melakukan semacam apa ya tadi makar misalnya. Kalau Ruya maka telah diriwayatkan anna Rasulullah SAW qala ada usahakan innakum semuanya kalian semuanya. Jadi Rasulullah telah memprediksi 14 abad yang lalu, innakum semuanya kalian semuanya sataraun aku akan melihat siapapun misalnya, ya, katakanlah kalau di kampus ada dekan, ada rektor dan segalanya, sataraun aku akan melihat ba'di salahku, ya, asarota